segala sesuatu yang sifatnya violence, horror, seks itu adalah komoditas bagi televisi. Vina mengandung ketiganya. Bahkan di fakta persidangan disebutkan ada persetubuhan di sana. Bad news is a good news and good business. Saya juga nggak mampu membayangkan seorang bapak yang mencekik anaknya empat-empatnya. Melihat kasus-kasus seperti ini, mendapatkan input-input negativity yang seperti ini. Dunia kita gambarkan begitu jahatnya. Ya bisa saja kita udah mati rasa terhadap dunia ini gitu loh. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang sahabat, Abraham Silaban. Hello, welcome to Solusi. Terima kasih, Lai. Lai Patudu Manik. Boleh nggak kenalin ke sahabat Solusi, seorang AB Abraham Silaban ini siapa sih gitu? Yang orang yang suka nonton news pasti tahu nih, yang nggak nonton nih harus kasih tahu. Iya. Sedikit perkenalan ya, Bro Pats. Saya nama aslinya Abraham Silaban. Saya lahir dari daerah yang namanya ada di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Jadi saya merantau ke Bandung itu tahun 2006. Kuliah di Pajajaran Universitas Pajajaran, terus kerja di stasiun televisi. Saya masuk di industri televisi tahun 2010 melalui audisi di TV One waktu itu, dan sampai saat ini saya masih berkarir di industri televisi sebagai seorang jurnalis televisi di iNews TV. Saat ini saya ada dalam posisi eksekutif produser sekaligus presenter berita ataupun penyiar berita. Saya membawahi 3 program yang saya pegang sekarang. Saya berbicara hari ini, saya pegang program The Prime Show. Itu tayang 8:30 malam setiap hari Rabu, sekalian promo ya. Yang kedua itu hari Minggu pagi, program AB Plus, itu diambil dari nama saya, panggilan AB itu. Dan yang ketiga, program iNews File. Ini lebih kepada program magazine sebetulnya, program weekly. Jadi itulah kesibukan saya sehari-hari. Di samping bahwa saya hampir setiap malam, mungkin dari Senin sampai Jumat, di sela-sela kesibukan itu juga siaran buletin di jam prime time. Itu sebagai seorang jurnalis televisi. Sebagai seorang pribadi, saya adalah seorang bapak dari 1 anak, dan mungkin ketika program Solusi ini akan ditayangkan mungkin akan 2 anak. Karena saya adalah seorang bapak yang siaga saat ini juga. Tinggal menghitung hari ya. Ini udah minggu keberapa nih? Ini sudah masuk ke minggu 38. Wah, kita doain Tuhan sertai ya, lancar semua. Amin. Terima kasih. Persalinannya. Terima kasih Bro Pets. Dan 1 istri tentu saja ya. Nggak boleh kita tambah-tambah. Jangan salah sebut ya. Namanya Cerisa Lydia Sitorus. Sekarang kembali ke karir sebagai orang yang bergerak di bidang pertelevisian, khususnya di news, berita. Apakah itu yang dulu dicita-citakan? Enggak, betul enggak. Saya harus cerita ya Bro, bahwa ini jalan sesat bagi hidup saya betulnya. Dulunya gimana ceritanya? Dulunya pengen jadi diplomat kan, makanya dulu ngambil jurusan hubungan internasional di Universitas Pajajaran waktu itu. Itu pun penuh drama sebetulnya. Kalau saya bisa cerita kemurahan Tuhan itu baik banget lah dalam hidup saya sebetulnya. Kadangkala kalau kita cerita kemurahan Tuhan ya, kalau siapapun yang pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan ini, please jangan merasa kita cemburu bahwa apa yang kita doakan itu nggak terjadi pada kita. Kadang ada yang seperti itu. Kita cerita kesaksian hidup, ada aja orang yang merasa bahwa wah, berkat Tuhan yang terjadi pada dia. Enggak. Kalau kita cerita seperti ini, percaya dan terus berdoa dan berharap, Tuhan pasti akan buka pintu, Tuhan buka jalan. Saya itu doa untuk bisa kuliah di Pulau Jawa. Dari kampung kami yang kecil namanya Sidamanik. Saya SMA di situ, yang mana saya bisa katakan mungkin dalam sejarah SMA itu berdiri, barangkali saya adalah murid pertama yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk ke Universitas Pajajaran jurusan hubungan internasional waktu itu. Dan waktu itu saya juga ada dalam dilema untuk mengambil keputusan karena waktu itu saya sudah masuk jalur tes mandiri di Universitas Sumatera Utara.
Nah, waktu itu saya ada dalam dilema karena jalur prestasi ambil langsung masuk dapat kursinya di Universitas Sumatera Utara, jurusan kehutanan, sekalipun bukan jurusan yang saya inginkan pertama, saya pinginnya kedokteran waktu itu. Tapi ini sudah ada garansi dapat kursi, tapi di sini saya harus ikut seleksi di seluruh Indonesia untuk dapat satu kursi ini. Itu dibuat semacam pilihan yang nggak bisa digaransikan karena harus diambil pada waktu itu. Seleksi pendaftarannya untuk masuk SPMB sama dengan pendaftaran administratif masuk di USU. Jamnya sama, bahkan tempatnya juga sama waktu itu saya jadi nggak bisa ada yang jadi cadangan lah ya. Waktu itu. Dan waktu itu sangat dilematis bagi saya karena guru-guru saya juga mendakwa waktu itu. Kamu ngapain ikut tes lagi? Itu kamu kan udah dapat yang namanya kursi. Kamu kan udah dapat tempat. Kamu nggak bisa bersyukur. Kamu nggak bisa melihat bagaimana orang-orang lain mendambakan kursi untuk bisa dapat di perguruan tinggi negeri di Universitas Sumatera Utara lagi yang relatif dekat dengan kampungmu, begitu ya. Kamu juga bisa berpikir pilihanmu andai kamu nggak mengambil posisi ini nanti akan berdampak kepada adik-adikmu di bawah karena SMA negerimu nggak dianggap menghargai kampus USU yang sudah memberikan semacam spot buat dirimu, begitu. Tapi lagi-lagi, wah, saya yakin dan saya yakin Tuhan menyertai. Saya yakin saya ambil yang saya inginkan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Dan ketika ikut seleksi tes itu, saya sakit. Sehari sebelum tes. Saya sakit ini luar biasa. Saya sakit semacam tiduran ya, gatal-gatal suruh tubuh gitu ya. Udah sampai demam dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, Tuhan ini kok saya yakin saya bisa lolos, tapi kok saya bisa sakit gitu. Dan sejam sebelum tes pun, saya pikir saya akan sudah sehat setelah minum obat dan lain sebagainya. Ternyata enggak juga. Ternyata masih ada. Nah, satu kali ada kakak rohani yang waktu itu saya ikut tinggal di kontrakan kebaktian muda-mudi di kampus USU waktu itu, memberikan satu selipan Alkitab. Tulisannya ayatnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Mesti tahu ya kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, kan damai sejahtera, bahwa kamu hari depan yang penuh harapan. Kira-kira demikianlah. Dan waktu itu saya pegang dan saya doa. You know what? Mungkin ini mujizat pertama yang saya alami. Ketika saya mulai untuk mengisi tes itu, saya doa Tuhan bantu dan kuatkan saya karena saya demam, saya nggak bisa untuk mengerjakan ini semua. Saya melihat masih ada semacam gatal-gatal di seluruh tubuh saya, bahkan di leher saya, bahkan sampai mungkin ada pengawas yang melihat, kamu kenapa? Saya bertanya. Jawab pertanyaan pertama, selesai. Pertanyaan kedua selesai. Pertanyaan ketiga selesai. Pertanyaan keempat, saya kaget. Ketika saya melihat di sekujur tubuh saya, waktu itu tiba-tiba hilang yang namanya gatal-gatal itu. Dan saya merinding. Bahkan sampai saat ini, saya bisa bersaksi bahwa barangkali ini mujizat Tuhan yang secara langsung saya alami selama saya hidup. Dan waktu itu, saya tahu, wah, Tuhan sedang bekerja. Saya semangat, saya kerjakan tugas saya selesaikan. Ketemu lagi teman yang ada satu kelas waktu itu, dia lagi-lagi mendakwa kamu nggak akan mungkin lolos dan sebagainya. Pada akhirnya dibawalah ke HI. Singkat cerita, saya masuk di hubungan internasional. Pada akhirnya luar biasa karya Tuhan, dan di situ saya punya cita-cita sebagai seorang diplomat. Nah, ketika kemudian saya sudah masuk ke jurusan hubungan internasional, nah waktu itu saya punya cita-cita sebagai seorang diplomat dan teman-teman satu sekolah saya tahu itu. Tapi setelah saya lulus dengan predikat cum laude waktu itu 3,5 tahun, saya pingin tes. Ternyata ada durasi masa tunggu untuk tes penerimaan Kementerian Luar Negeri waktu itu. Saya lulus April, penerimaannya kalau nggak salah waktu itu bulan Oktober. Sehingga pada akhirnya ya udahlah, ikutlah namanya seleksi presenter, seleksi jurnalis, ya gaya-gayaan. Jadi iseng ini ceritanya? Iseng, betul. Iseng. Kemudian saya ikut tes VJ, apalagi yang namanya audisi-audisi. Sebetulnya lebih kepada untuk, apa istilahnya ya, mungkin karena dari kecil orang tua untuk mengajarkan kita untuk punya ambisi. Untuk punya sikap kompetitif lah, seperti itu. Dan percaya diri yang terutama ya, supaya kita nggak malu untuk tampil di depan publik. Nah, saya ikut aja iseng. Dan saking isengnya saya bahkan tidak tahu, ternyata seleksi TV One itu ada yang di Unpad. Nah, malah saya ambil yang di UI. Saya nggak ada. Jakarta. Saya malah pergi ke Jakarta gitu loh. Ternyata
Saya masuk dalam satu seleksi di sana yang dianggap mumpuni. Sekalipun saya belum lulus, saya dikasih tempat, dikasih spot oleh TV One untuk kamu masuk ke TV One. Dan itu juga luar biasa. Dan itu awal mulanya sampai sekarang, sebelum nanti prosesnya panjang sampai akhirnya saya punya layar sendiri lah. Saya mulai siaran di TV One tuh mulai Agustus tahun 2011 tuh. 2011 itu relatif cukup cepat gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih bersiaran di layar kaca gitu. Oke, dari yang tadinya tidak berencana, tidak bercita-cita menjadi seorang yang bekerja di pertelevisian, Iya. bagaimana sekarang bisa menikmati hal itu? Menikmati ya. Apakah ada momen-momen yang kayak, aduh kok ini nggak kayak yang aku inginkan sebelumnya? Betul, memang. Tapi Iya. kan tentu ada prosesnya sehingga sekarang bisa, oh I love this. Iya, jadi kalau kerja di TV, apalagi jadi wartawan, kita semua tahu lah ya, bahwa jangan harap bisa jadi kaya di situ sebetulnya. Artinya kita hidup berkecukupan, pasti. Tapi lagi dan lagi kita kan harus berusaha, apa ya, bagi diriku tuh kita harus cari pemicu untuk bisa menikmati pekerjaan itu. Awalnya sulit, terus terang. Saya sempat mikir, wah saya kuliah sarjana, saya ikut debat, saya menjuarai debat nasional, bahkan saya sempat ikut yang ke luar negeri dan lain sebagainya. Masa iya saya harus kerja sebagai seorang jurnalis di tempat banjir-banjiran, panas-panasan, dan itu harus saya mulai untuk mengangkat tripod. Saya harus mulai untuk membantu, kemudian mengangkat lighting, membantu untuk menarik kabel. Sekalipun itu bukan job desk saya, tapi lagi dan lagi kan pasti dalam satu lingkup kerja itu ada yang namanya senioritas. Entah apalah itu yang dibawa di situ, padahal nggak jelas kan itu senioritas apa gitu kan. Kamu anak baru, kamu ayo dong, bantu angkat, bantu set prop dan lain sebagainya gitu loh. Saya pikir, wah masa iya saya kuliah sarjana untuk melakukan pekerjaan ini gitu ya. Gitu loh. Dan saya merasa juga apa yang saya dapatkan ini nggak sesuai gitu loh. Tapi saya diajarkan untuk apa istilahnya, setia pada hal yang kecil ya, Bro Pets ya. Perkara kecil. Perkara kecil gitu, lakukan dengan kesungguhan, pasti waktunya akan datang. Dan itu saya lakukan pelan-pelan, sekalipun saya nggak suka sebetulnya. Berkali-kali saya pingin untuk, saya harus berhenti. Tapi di sisi lain juga semacam ada suara yang mengatakan, masa iya hanya sampai di sini gitu loh. Dan saya percaya bahwa itu kekuatan ilahi yang ada dalam diriku gitu, yang masa iya hanya sampai di sini kamu mampunya gitu loh. Saya akhirnya perlahan demi perlahan mulai menikmati, oh ternyata dinamisnya pekerjaan ini, saya bisa melihat berbagai sisi dari dunia yang nggak pernah saya lihat. Liputan pertama saya itu liputan bencana Mentawai, tsunami Mentawai tahun 2010. Oktober November 2010 kalau saya nggak salah. Di sana ratusan orang yang meninggal dunia. Anda bisa bayangkan ya Bro Pets ya. Dan saya harus melihat mayat-mayat bergelimangan. Saya harus melihat korban-korban yang terluka. Saya harus ada di dalam posisi peliputan yang saya nggak mau di situ. Saya terombang-ambing di atas laut. Sangat nyaman ya. Yang saya hampir terdampar di mana, bahkan hampir tenggelam di situ di perjalanan dari Sikakap menuju Teluk Bayur. Di situ juga penyertaan Tuhan luar biasa. Ada satu cerita ketika saya selesai melakukan peliputan ini semua, saya kira udah selesai, udah tuntas. Saya mau pulang dari Teluk Bayur menuju ke Sikakap. Ternyata kapal kami, kapal tongkang, terombang-ambing. Perjalanan yang semestinya 5 jam, ini mendadak menjadi 24 jam di tengah laut. Dengan ombak yang begitu derasnya, dengan ombak yang begitu tak terkendalinya, itu kapal goyang. Kita ingat sebelum masuk kapal tongkang ternyata KTP kita udah dicatat tuh, nama-namanya udah masuk manifest, ada apa-apa terjadi di situ ya gitu. Yang saya tidur di atas semacam lesehan papan begitu ya, bukan tempat tidur yang saya tadi tidur di sebelah kiri, sekarang geser sampai di 5-6 meter, sampai saya harus mual memuntah. Ketika saya mau muntah di luar kapal ya, bukan di luar kapal, tentu saja saya tenggelam kalau misalnya bukan di luar kapal. Saya pegangan, kemudian saya mau muntah nggak jadi. What happens? Saya lihat ada hiu di bawah. Jadi ada double threat di sana. Jadi kalau misalnya saya nggak mati mabuk laut, mati tenggelam, mungkin saya akan makan hiu. Saya melihat hiu mengitari kapal itu, wah luar biasa. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau biarkan saya hidup dan Engkau selamatkan saya, tentu ada rencana yang luar biasa yang mau Engkau sisipkan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan
pertama ditenangkan hatiku, dan saya tahu-tahu sudah sampai di pelabuhan. Selesai. Luar biasa. Wow. Itu ada satu istilah ya, seringkali Tuhan tidak menenangkan badainya, tapi Tuhan menenangkan hati anak-anaknya untuk melewati badai. Betul. Salah satu contohnya Emang ya, betul. contoh nyata gitu. Emang betul. Sebetulnya bahkan pun kita sampai di pelabuhan itu, tepi pelabuhan itu kita masih terdampar mungkin 7 jam lagi. Tapi pada akhirnya dia sudah memberikan keterangan pada kita kan cukup gitu loh. Yeah. Cukup kita ketahui bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yes, and everything's gonna be fine. That's it. Dan waktu itu ya saya sudah merasa bahwa ya Tuhan ada di pihakku, ya siapa lawan kita, udah itu aja. Oke. Itu satu dari sekian banyak kesulitan di dalam karir yang Abe pegang nih, Abe lakukan hari ini. Iya bro. Yang lebih ekstrim lagi ada nggak? Kesulitan apa? Tantangan apa nih di dalam karir yang kamu jalani sekarang? Yang lebih dari terombang-ambing 24 jam di kapal itu. Oke. Banyak ya. Kalau saya ceritakan mungkin ini acara solusi mungkin nggak akan cukup untuk bisa berapa episode ini? Berapa episode. Tapi yang jelas saya kan hari-hari ini aja mungkin ya. Hari ini kan saya diberikan tanggung jawab untuk punya satu program yang lebih kepada on location. Oke. Jadi in-depth reporting. Jadi saya ada di satu lokasi yang di sana saya menemukan masalah dan kita cari tahu apa yang terjadi di sana. Jadi kayak investigasi gitu ya, lebih ke arah situ. Ada yang menyebutnya demikian. Kalau investigasi kan prinsipnya kita harus intinya kita harus tahu siapa yang disalahkan. Kita harus mengeluarkan nama untuk disalahkan dan kita harus punya temuan tentu saja. Kalau saya sih lebih menyebutnya in-depth reporting karena bagi saya dengan program mingguan seperti itu saya nggak berani untuk mengatakan bahwa program saya investigasi dan saya nggak akan klaim dan nggak akan menuduh siapa yang salah dalam satu isu dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada membuka cakrawala pikir sebetulnya tentang suatu isu dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya bisa share, bukan tantangan ya, lebih kepada hal yang inspiratif mungkin ya Bro Pets ya. Apa yang mungkin kita bisa kerjakan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagai seorang jurnalis. Nah, satu kali saya menemukan satu kasus yang mana ada bayi tertukar. Mungkin pernah dengar kasus ini. Kasus ini mungkin ada yang nyebut 2 kali terjadi di Republik ini, tapi saya meyakini ini 1 kali terjadi di Republik ini karena pandangan saya, riset saya ini hanya 1 kali terjadi di Republik ini, di mana 1 tahun bayi lahir baru diketahui bahwa yang dirawat, yang diasuh, yang disusui bukan anaknya sendiri. Itu di rumah sakit di Bogor. Nah, saya lihat kasus ini, saya riset kasus ini, saya tahu memang sudah ada beberapa podcast yang mengangkat kasus ini, tapi saya ingin berbuat lebih dalam kasus ini. Saya datangi di sana, kasusnya saya tanya ke ibunya, betul, saya cek, oh ternyata betul kasus ini adalah kasus yang bayinya tertukar karena sudah tes DNA, ternyata itu bukan anaknya. Tapi bisa dibayangkan ya, dia sudah memberikan cinta kasihnya kepada anaknya. Dan saya juga sangat tersentuh waktu itu. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya sudah wawancara ibu. Bagi saya sebagai suatu tayangan televisi, sebagai suatu pertunjukan televisi, tugas saya sudah selesai, Bu. Saya akan siarkan dan saya akan tunggu bagaimana nanti otoritas terkait akan mengambil langkah terhadap kasus ini. Gitu, kita tunggu aja. Tapi apa yang bisa saya bantu kepada ibu? Ibunya bilang kepada saya, Mas tahu nggak? Saya bicara ke sana kemari, tapi sampai sekarang pun tak ada satu otoritas pun, baik dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, yang memberikan perhatian kepada kami. Oh begitu ya Bu? Belum pernah bicara sama mereka, belum pernah ketemu sama mereka, komunikasi, belum sama sekali. Oke, sekarang gini Bu, Ibu mau nggak saya pertemukan dengan menteri? Saya bilang gitu, kebetulan saya punya koneksi yang saya bisa langsung komunikasi dengan menterinya, saya akan coba bawa Ibu ke menterinya, dan harap-harap menteri ini bisa membantu menyelesaikan persoalan Ibu. Mau Mas? Dia bilang begitu. Oke, saya akan bantu, saya bilang. Waktu itu saya telepon langsung menterinya di depan Ibu itu, Pak, bisa nggak? Saya bilang. Ternyata menterinya bilang bisa, dia mau untuk bertemu besoknya. Pada saat itu kita langsung ajak ketemu ke kantornya. Kita ketemu ke kantornya, kemudian juga pada saat itu menterinya langsung bilang, beresin, langsung cek DNA silang antara ibu yang satu, ibu yang satunya lagi. Karena ibu yang satunya lagi awal-awalnya enggan untuk tes DNA silang. Padanya dibantu dan akhirnya dikasih atensi penuh dan selesai nggak kurang dari 4 atau 5 hari waktu itu. Saya bersyukur. Kenapa ya? Karena bagi saya itu
Tuhan itu menunjukkan, oh Tuhan ternyata kau mau aku ada di sini mungkin hanya untuk memberikan sedikit pertolongan bagi orang, sedikit bantuan bagi orang yang membutuhkan, dan saya bisa merasakan betapa orang ini diberkati melalui sedikit yang saya bisa lakukan gitu. Sekalipun saya hanya membawa audiensi, membawa komunikasi, karena sulit tentu saja ya Bro Pets untuk ketemu dengan pejabat pemerintah pusat seperti itu kan pasti sangat sulit, banyak antrian. Dan puji Tuhan ya Tuhan memberikan pemahaman bagi saya, Abraham, AB, pekerjaanmu nggak semata-mata hanya untuk mencari rating dan share di programmu. Itu nomor 2. Program ini ada untukmu, barangkali juga untuk berkat buat orang lain. Amin. Ya. Berkat untuk sekitarmu. Maka hari-hari ini saya, Bro Pets, kalau saya penelusuran ke satu tempat ke tempat yang lain, saya baru pulang dari Cirebon, mungkin tahu kasus Vina Cirebon. Saya ketemu dengan warga Cirebon, mereka lihat, mereka bantu saya. Mereka bantu saya untuk memberikan informasi, Mas seperti ini. Mas Abraham, Mas Abi yang di TV, saya suka nonton. Mereka welcome dan mereka tahu betapa saya bekerja dari hati dan betapa saya datang ke sana bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk mendakwa siapapun. Dan mereka tahu, wah ini adalah orang yang mau datang dengan dengan inspirasi lah kepada warga sekitar, gitu bro. Dan berarti boleh aku simpulkan bahwa momen-momen seperti inilah yang membuat, salah satu yang membuat kamu tahu bahwa pekerjaan, karir yang sekarang adalah rencana Tuhan di dalam hidup kamu. Iya. Jadi Tuhan kan bilang kan kita harus melakukan apa yang kita miliki saat ini seperti untuk Tuhan. Jadi saya mau melakukan itu untuk Tuhan. Sekalipun saya juga pasti punya dilema. Ada beberapa gereja, ada beberapa pekerja yang mengajak saya untuk pelayanan. Persoalan saya kan cuma satu, adalah waktu. Saya bilang industri televisi adalah industri yang 24 jam. Industri yang nggak pernah tidur. TV kan nggak pernah tidur, apalagi berita. Selalu ada peristiwa, selalu ada kejadian, selalu ada isu. Dan saya harus standby. Dan saya harus selalu ya siap-siap dan harus mau kapanpun panggilan itu. Bahkan saya cerita tadi kan, saya sedang menanti kelahiran adiknya Abriel, adiknya anak saya yang pertama kan. Saya hampir 3 kali nih udah nggak ikut kontrol dokter sebetulnya. Karena saya harus liputan kemarin, baru pulang dari Bali, laboratorium narkoba, 500 kg ekstasi yang dimiliki oleh mafia Rusia Ukraina. Kemudian juga kemarin baru pulang dari Cirebon untuk kasus pembunuhan Vina. Dan terakhir ketiga kemarin ada kasus 70 kg sabu yang diperjualbelikan oleh anggota DPR terpilih itu, dan saya juga hadir di situ. Dan bisa bayangkan sedinamis itu dan secepat itu. Makanya orang lihat kalau misalnya hari-hari ini saya, kamu ngapain sih nyanyi-nyanyi di sosial media, nyanyi-nyanyi di layar kaca studio dan lain sebagainya. What are you doing there? Pasti orang nanya kan. Ada yang menertawakan tentu saja, ada yang nggak suka tentu saja, ada yang risih pasti gitu ya. Tapi bagi saya itu semacam detox, ngerti nggak sih? Detox rohani. Bro Pets, kalau saya bisa cerita ya, industri TV ini kan industri yang tadi saya udah cerita 24 jam bergerak, dan dia juga bergerak by issue, yang mana bad news is a good news. Bad news is a good news and good business. Segala sesuatu yang sifatnya violence, horror, seks, itu adalah komoditas bagi televisi. Makanya kita lihat sekarang kasus Vina. Kasus Vina kenapa rating dan share-nya tinggi? Saya kalau bisa share di sini ya, ini mungkin berkat Tuhan juga. Program saya kemarin 2 episode. Rating dan share kami paling tinggi, The Prime Show. Program saya yang saya bawakan. Kami mengalahkan TV berita kompetitor lainnya ketika saya ke TKP penelusuran tengah malam, dan termasuk ketika saya ke makam Vina waktu di Minggu pagi. Tayangan saya di AB+, The Prime Show dan AB+, kami menguasai itu. Dan saya sudah pelajari. Kenapa? Karena violence, horror, dan seks ini memang mendapatkan perhatian publik yang sungguh. Vina mengandung ketiganya. Ada violence nggak di kasus Vina? Ada
horornya ada bahkan disebutkan ada kesurupan dan sebagainya kan. Kemudian ada seksnya kan, bahkan di fakta persidangan disebutkan bahwa, mohon maaf saya harus sampaikan, ada temuan sperma di sana dan disebutkan ada persetubuhan di sana. Dan ketiga ini yang mendorong kasus Vina ini melejit. Kasus Vina mendapatkan perhatian sungguh dari kalangan masyarakat, bahkan dari kalangan usia. Saya kemana-mana, bahkan remaja-remaja yang saya ketemuin, bahkan anak-anak juga seperti itu nanya, gimana kasus Vina, gimana kasus ini. Ini sama kayak kasus Sambo dulu. Waktu saya juga telusuri kasus Sambo, saya bikin in-depth reportingnya kasus Sambo. Dia juga mengandung ketiganya gitu loh. Dari anak kecil sampai orang tua. Gimana Sambo dan sebagainya. Dan bisa dibayangkan ya, itu hanya satu contoh kasus loh. Sementara di lain sisi, saya cerita tadi ada lab narkoba. Di sisi lain ada kasus di mana caleg yang tertangkap juga kasus narkoba. Di sisi lain ada kasus, saya telusuri kasus suami yang, mohon maaf, menggorok istrinya sendiri di depan anaknya. Saya satu-satunya yang masuk ke TKP dan melihat bagaimana bercak tangan anaknya berlapiskan, mohon maaf ya, darah ibunya itu ada menempel di dinding. Saya masuk ke situ, begitu menyakitkan. Saya telusuri kasus di Jagakarsa di mana ada seorang bapak yang tega mencekik anaknya satu persatu, 4 orang anaknya, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, sampai yang 1 tahun. Hanya karena dia menduga istrinya selingkuh, dia cemburu di rumah kontrakan itu, satu persatu, mohon maaf, dalam keadaan sadar. Anda bisa bayangkan ini ya, kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan, kita sebagai seorang Kristen yang taat, melihat kasus-kasus seperti ini, mendapatkan input-input negativity yang seperti ini. Betapa kita membutuhkan detox rohani. Ini dunia kita gambarkan begitu jahatnya. Gitu. Dan akan semakin jahat. Dan firman Tuhan akan semakin jahat. Kalau kita nggak bersama dengan Tuhan, kita bisa saja tertarik, kita bisa saja bisa saja kita udah mati rasa terhadap dunia ini gitu loh. Kenapa saya bernyanyi? Bahkan sebelum saya bersiaran, saya mau menunjukkan bahwa itulah detox rohani saya. Saya menunjukkan betapa sekalipun dunia sudah begitu jahatnya dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, maka saya melihat betapa sakitnya anak itu ketika ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri gitu loh, bro. Gitu. Saya ada di situ, gitu, bro. Saya ada di TKP itu dan saya nggak bisa bayangkan. Dan saya bisa melihat, dan saya orangnya visualisasi. Saya juga nggak mampu membayangkan seorang bapak yang mencekik anaknya, 4-empatnya secara bergiliran. Itu, sorry bro, itu saya ada, nih sorry ya bro. Bapak di mana yang ada di model bapak apa yang ada di dunia ini yang anaknya dihabisi satu persatu dalam keadaan sadar dalam satu ruangan dan mereka menunggu giliran di Jagakarsa. Sakit hati saya bro, luka hati saya pada saat itu. Kalau saya nggak sama Tuhan bro, saya nggak sama Tuhan, mati rasa bro, mati rasa. Saya cuma mau bilang, untung ada Tuhan dalam hidupku, bahwa ada detox rohaniku, ada Tuhan yang bersamaku yang menunjukkan bahwa sekalipun dunia sejahat yang kamu lihat, percayalah bahwa aku ada di sisimu dan aku tunjukkan kebaikanku padamu. Gitu loh. Bahwa selama kita berjalan sama Tuhan, Dia tunjukkan sisi lain bahwa ya semestinya dunia nggak seperti ini. Ini yang semestinya terjadi loh. Gitu. Dan makanya orang bilang kalau saya nyanyi-nyanyi dan sebagainya seakan apa istilahnya ya, menunjukkan kebolehan untuk bernyanyi dan sebagainya. Saya katakan itu bukan kebolehan, itu kelemahan. Saya menunjukkan sebetulnya kelemahan saya. Di saat industri televisi segala sesuatunya perfect, segala sesuatunya harus sempurna, kita tahu kan betapa kamera itu harus maksa kita harus sempurna tampil. Justru di hadapan kamera, saya menunjukkan diri saya lemah. Karena apa?
Karena dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Ya. Saya menunjukkan di saat semua orang mencoba untuk mengubah dirinya menjadi perfect di hadapan televisi, bro. Perfect di kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Tapi justru saya mau menunjukkan bahwa yes, saya lemah. Saya hanya bisa dikuatkan melalui pujian penyembahan saya oleh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Yes, I need God. Yeah. Makanya setiap kali ada komentar-komentar, Bro Pets, kalau misalnya saya nyanyi, misalnya gitu ya, sebelum misalnya saya bersiaran, saya memuji Tuhan, bersyukur dan sebagainya gitu ya. Orang bilang, puji Tuhan, happy Sunday, luar biasa dan sebagainya. Tapi yang menjadi pengingat bagi saya adalah ketika ada satu atau dua orang yang berikan direct message ke saya, dia bilang, bro, saya nggak tahu pergumulanmu. Tapi saya tahu kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, apapun yang kau gumulkan saat ini, Tuhan akan berikan pertolongan jawaban atasmu. Dan itu kena banget bagi saya. Karena apa? Karena saya bisa melihat ada frekuensi yang dia bisa mengetahui bahwa ketika saya bernyanyi, saya menunjukkan kelemahan saya di hadapan Tuhan dan kebergantunganku ke hadapan Tuhan. Dan dalam kelemahanku itu Kuasanya sempurna. Gitu. Dan tadi ada kamu ngomong satu pernyataannya bahwa beberapa orang ngajak buat pelayanan di gereja. Iya. Tapi aku bisa melihat bahwa aktivitas pekerjaan yang kamu lakukan ini adalah satu sarana kamu melayani Tuhan. Iya, amin. Iya, melalui tadi kamu membantu seorang ibu yang anaknya tertukar. Melalui kamu memberkati banyak orang lewat sosial media, menyanyi, yaitu sebuah pelayanan juga ya. Karena aku juga percaya bahwa kita tidak bisa membedakan antara yang biasa kan orang membedakan yang sekuler dan rohani. Betul. Tapi kan kita hidup itu di hadapan Tuhan, di pekerjaan, di pelayanan kita hidup melakukannya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan, itulah berarti pekerjaan adalah pelayanan kita juga. Betul. Dan aku sungguh terkonfirmasi akan hal itu melalui cerita Bro Abe ya, di mana di dalam pekerjaan pun memuliakan Tuhan. Jadi kalau saya bisa cerita, saya siaran itu dari Senin sampai Jumat, siaran buletin misalnya, Prime. Saya cerita 80-90% semuanya bad news. Semuanya tentang kejahatan, kriminal dan sebagainya, korupsi, skandal dan sebagainya. Dan saya percaya ketika orang sering menyaksikan berita-berita yang demikian, kan kita menyebarkan, bahkan dalam tanda kutip sekalipun kita mengingatkan ya, bisa saja secara nggak sadar menginspirasi orang, memberikan value-value yang tidak selayaknya didapatkan oleh orang gitu loh. Jadi ketika saya juga di meja siaran memulainya dengan bernyanyi, saya cuma mau menunjukkan satu hal, Bro Pets, bahwa wah, saya bernyanyi di sini hanya mengambil kesempatan yang tidak disiarkan di TV, sedikit waktu saja, 30 second, bahkan waktu untuk commercial break, 1 menit kurang. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya mau menyiarkan kebaikan Tuhan. That's it. Saya mau menyiarkan kebaikan Tuhan lewat sosial media saya. Biar orang tahu yang saya siarkan 24 jam penuh kali 7 hari adalah kejahatan-kejahatan, skandal-skandal, corruption, narkoba dan lain sebagainya, bad things. Tapi mungkin ada satu momen yang saya memanfaatkan melalui sosial media saya menyiarkan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Yes. Ya. Banyak orang yang malu untuk menunjukkan imannya, untuk menjadi saksi Kristus di manapun itu, termasuk di sosial media. Apa sih yang bikin kamu nggak malu, nggak takut, dan berani untuk menunjukkan iman kamu dan menjadi saksi Kristus lewat lagu-lagu yang kamu nyanyikan itu? Apa yang membuat kamu berani gitu? Yang membuat kamu rindu untuk terus menjadi saksinya? Oke. Mungkin saya udah cerita tadi betapa itu adalah suatu kebutuhan bagi saya. Yang namanya kerinduan kan, yang namanya kehausan dan kelaparan kan harus kemudian dipuaskan. Dan mungkin itu salah satu memuaskan kebutuhan rohaniku juga gitu. Sebelum memulai pekerjaan. Tapi memang ada sebagian kalangan, ada sebagian kalangan yang memang memilih untuk tidak menunjukkan identitas dia sebagai seorang Kristen gitu ya. Ya, saya juga nggak mau menyalahkan mereka. Gitu. Mungkin itu lebih kepada pilihan hidup. Tapi kalau ditanya kepada saya, apa yang buat berani
malah saya bertanya balik, kenapa kita nggak berani? Wow. Kenapa kita harus takut? Iya, Gitu. Bukankah Tuhan minta kita untuk menjadi saksinya? Bukankah hidup kita ini adalah pengejawantahan kemuliaan Tuhan? Bukankah kita adalah gambar dan rupanya untuk kemudian orang-orang di luar sana bisa diberkati melalui hidup kita? Gitu, bro. Bagiku kita nggak semestinya takut. Kita semestinya berani. Mungkin sebagian orang, saya sudah cerita, mungkin risih dan sebagainya. Tapi fokus kita nggak harus ke mereka gitu loh. Kalau saya tahu ya, kalau kita bicara soal iman, ini bukan soal agama ya. Agama itu kan pasti orang bilang kan privat. Agama itu eksklusif, lebih kepada diri sendiri gitu ya. Jadi kepada kita personal dan Tuhan, betul kan ya? Gitu. Tapi kan pada praktiknya dia nggak privat. Pada praktiknya kan dia nggak eksklusif. Pada praktiknya kan dia membangun nilai-nilai kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita. Kenapa kita harus takut? Bahkan kita tahu lagunya kan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Semestinya kan setiap jam kita connected with God. Setiap jam kita berdoa sama Tuhan. Nah, harusnya kita lebih sering lagi menurutku sih. Dan nggak harus menutupi itu. Sih. Rasul Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4 bilang ya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun boleh beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi Rasul Yohanes ini kan menginginkan bahwa sukacitanya ada di ketika orang-orang tuh mendengar tentang Kristus yang dia juga alami dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah keberanian, kerinduan kamu untuk bersaksi tentang imanmu itu juga didasari pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? I mean, apa pengalaman paling membekas dengan Tuhan yang membuat kamu itu selalu bersukacita dalam menyampaikan berita Injil ini, berita tentang kebaikan dan kasih Tuhan? Cerita satu gitu. Pasti tentu saja ya. Setiap apa yang saya lakukan, tentu saja saya berharap bahwa ini bisa memuji muliakan Tuhan, kesaksian hidup gitu loh. Sekalipun orang tentu punya pikiran lain. Bro Pets punya masa lalu, saya pun punya masa lalu. Saya punya dosa masa lalu, tentu orang-orang di luar sana juga mungkin punya masa lalu gitu loh. Karena nggak seorang pun di antara kita yang nggak berbuat dosa tentu saja. Pasti ada masa di mana Tuhan, bagi saya sih, saya sudah selesai dengan masa lalu, Bro Pets. Bagi saya sudah selesai. Saya hidup bergelimang dosa di masa lalu. Saya hidup pergaulan bebas. Saya menyakiti banyak orang tuh di masa lalu saya. Dan saya sudah menyampaikan itu semua ke Tuhan. Saya sudah berkeluh kesah tentang itu semua ke Tuhan. Dan intinya, saya tahu Tuhan mengampuni. Dan dari situ saya mau hidupku ditransformasi. Gitu. Makanya luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidupku. Kalau saya bisa cerita bagaimana kesaksian Tuhan dalam itu, luar biasa. Saya cerita sedikit ke keluarga aja. Tahun 2021 kan ramai COVID ya. Waktu itu istri saya mengandung, hamil tua, dan kita sedang menantikan anak kita yang pertama, yang Abriel ini. Dan waktu itu ketika seminggu sebelum hari lahiran, HPL, hari perkiraan lahir, kontrol terakhir dengan dokter, ternyata di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita, dokternya terpapar COVID. Gitu. Dan kita khawatir waktu itu, kita juga kena paparan COVID karena betapa intensnya komunikasi kita dengan dokter. Bukan hanya dalam ruangan itu, tapi bahkan kita juga sangat dekat dengan dokternya dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita berharap yang terbaik sama dokternya, kita doakan dokternya supaya sembuh. Tapi di sisi lain saya juga khawatir apakah kita kena dan sebagainya ya. Waktu itu era di mana ramai varian Delta, dan pun waktu itu belum ada metode yang pasti bagaimana penanganan ibu melahirkan dengan COVID misalnya. Saya takut betul sama COVID waktu itu. Saya doa, Tuhan tolong bantu. Semoga istri saya nggak kena COVID. Sekalipun saya udah ngerasa, kan mungkin ada semacam apa istilahnya ya,
kita mungkin udah khawatir dulu kali ya, udah sumeng-sumeng lain sebagainya. Bawa Kita gejalanya ya. wah ini jangan-jangan nih gitu kan ya. Ternyata puji Tuhan, Tuhan jawab kita nggak kena COVID waktu itu. Dan luar biasanya akhirnya kita ditangani oleh dokter dan lahirlah kemudian bayi saya dengan sehat, istri kami juga sehat, dan puji Tuhan, Tuhan berkati Bro Pets. Apakah kemudian selesai pada saat itu? Tentu saja tidak. 2 bulan berselang, saya kena COVID. Untuk pertama kali waktu itu kan karena banyak kan ada era ke era itu COVID, ada varian-varian dari COVID. Dan waktu itu saya cuma doa sama Tuhan sekali ini saja. Saya berdoa 1 kali lagi. Jangan kena kan anak saya COVID lah misalnya, jangan sampai anak saya terpapar lah. Bayi saya kan masih 2 bulan, kasihan kecil gitu ya. Kurang bahkan dari 2 bulan usianya waktu itu. Jangan juga istriku dan lain sebagainya. Ternyata kita kena satu keluarga. Ya. Kita kena satu keluarga dan kita dirawat. Saya masuk duluan 7 hari di rumah sakit, istri saya nyusul, ya mungkin ya total 17 hari lah di rumah sakit. Kita saling mengenali, lebih menguatkan satu sama lain. Bahkan anak saya kasihan sekali ya waktu itu masih kecil juga kena COVID ya. Dan saya percaya waktu itu Tuhan biarkan itu terjadi untuk maksud sih. Dan maksudnya tentu saja yang baik lah. Dan waktu itu, di sini Tuhan biarkan ini terjadi, pasti nggak akan melampaui kekuatan manusia gitu loh. Kalau dia biarkan ini terjadi, pasti ada story di balik ini semua, pasti ada pertolongan dia juga yang menemani kita, yang membawa kita akan keluar dari ini semua gitu Bro Pets. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Dan dari situ saya mulai menulis di rumah sakit. Saya membuat semacam, saya ada namanya podcast Saat Teduh Abraham Silaban, itu udah 19 episode. Saya sekarang udah mungkin waktunya ya waktu saya tulis, kemudian saya berbagi tentang Saat Teduh, berbagi tentang firman Tuhan di sana. Bisa bayangkan di bilik rumah sakit itu ketika saya COVID, ternyata Tuhan memberikan inspirasi saya bisa membagikan pemahaman saya tentang hidup dalam Tuhan gitu bro. Ya seperti Yesus bilang ya waktu Lazarus sakit dan mati ya, dia bilang penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan betul. Itu juga salah satu yang kita pegang ya ketika kita mengalami penderitaan, mengalami masalah. Itu bagi kita yang milik Tuhan itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan juga. Ya? Betul. Bisa jadi apa yang terjadi sama kita hari ini kalau kita berdoa nggak menemukan jawaban, bahkan bukan itu jawabannya, memang bukan itu yang terbaik untuk kita. Saya mengalami pergumulan juga ketika saya berharap ada dalam satu venue yang besar dan ambil bagian dalam venue besar belakangan inilah. Saya nggak bisa cerita banyak tentang ini, tapi intinya adalah saya bergumul supaya Tuhan kasih saya kesempatan dalam venue itu, dalam event itu, karena itu akan menjadi sorotan jutaan pasang mata waktu itu. Bisa dibayangkan saya berdoa setahun loh itu, setahun. Bahkan mungkin memang nggak rutin, tapi saya bergumulkan itu setahun, bahkan 2 tahun sebelumnya saya udah terpikirkan saya bawa doa terus, bawa doa. Ternyata jawabannya bukan itu. Saya bahkan dituduh melakukan satu hal yang bukan saya lakukan untuk kemudian menjatuhkan saya, sehingga pada akhirnya bukan saya yang ada dalam satu venue yang besar itu. Tapi you know what? Tuhan bela. Memang pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ternyata apa yang dituduhkan nggak terbukti, dan kemudian Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan yang lebih besar. Tuhan menunjukkan yang lebih worth it bagi kita untuk kemudian memuliakan namanya, dan saya bersyukur. Walaupun saya waktu itu nggak mengerti, saya nggak terima waktu itu. Ternyata kenapa seperti ini, Tuhan mengajarkan saya untuk lebih banyak bersyukur. Maka kalau saya suka nyanyi hari-hari ini kan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih banyak bersyukur bro, lebih banyak bersyukur, let go and let God. Memang kalau memang bukan itu yang terbaik bagi kita, pasti Tuhan nggak kasih. Tuhan malah kasih yang lebih luar biasa bagi kita, gitu bro. Makanya saya lebih banyak bersyukur itu. Gitu bro.
Dan satu yang bikin kita selalu bersyukur bahkan di tengah situasi yang mungkin sepertinya tidak mengenakan bagi kita adalah anugerahnya selalu ada bagi kita. Dan bahkan kita dibuat berharga di matanya melalui pengorbanan Yesus. Itu sih yang wow banget ya. Iya, makanya jangan pakai ukuran lingkungan sih. That's true. Bro Pets. Situasi kita melihat bahwa kita harus seperti ini untuk bisa bahagia, kita harus seperti ini untuk bisa bersyukur gitu ya. Hal-hal kecil dalam hidup kita tentu saja, kesehatan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, anak, kemudian istri ataupun pasangan hidup, pekerjaan, bisnis, pelayanan dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Saya banyak melihat loh dalam hidup ini betapa orang butuh pertolongan, betapa orang mendambakan apa yang kita miliki hari-hari ini. Kalau kita nggak bisa belajar bersyukur untuk hari ini, ya betapa kita nggak bisa menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya senantiasa bersyukur. Gitu, Bro Pets. Wow, oke. Senang banget ngobrol sama Bro Abe ini. Tapi sepertinya kita harus sampai di pertanyaan terakhir. Ya, Bro. Saat ini kan kamu menjalani karir dan pekerjaan dan melalui itu kamu melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang membutuhkan. Melayani orang-orang lewat pujian kamu di sosial media. Rencana apa ke depan yang pengen kamu lakukan lagi di dalam karir pertelevisian, news dan lain sebagainya. Dan bagaimana rencana ke depan itu bisa kamu bawa juga untuk melayani Tuhan. Ya. Ke depan tentu saya biarkan Tuhan aja yang berkarya dalam hidupku, Bro. Saya punya goal, tapi biarlah nanti saya harus uji juga apakah memang tujuan ini adalah tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Tapi yang saya tahu pasti adalah Roma 11 ayat 36 ya. Ini saya selalu pegang. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Itu mengajarkan saya untuk lebih banyak bersyukur, tentu saja itu satu. Yang kedua, mengoptimalkan apa yang dimiliki saat ini. Apa yang saya kerjakan hari ini saya maksimalkan. Supaya bisa menjadi berkat, setidaknya bagi perlahan dari skop keluarga, lingkungan kerja, masyarakat yang menyaksikan. Jadi apa yang aku kerjakan sebagai seorang wartawan hari ini, sebagai jurnalis televisi, punya program sendiri. Saya sebagai eksekutif produser, saya mungkin ada belasan produser, termasuk belum lagi production assistant dan lain sebagainya, kameramen dan lain sebagainya, kan kita berinteraksi dengan mereka gitu. Dan saya bukan orang yang sempurna. Mungkin keluar dari tempat ini, kita pun demikian keluar dari tempat ini, nggak serta-merta kita bisa bebas yang namanya dari temptation gitu loh. Pasti tetap aja ada hari ke hari kita mentransformasi diri gitu loh. Setidaknya saya nggak mau menjadi beban, nggak mau menjadi orang yang justru memberatkan, bahkan orang yang menimbulkan kebencian di antara mereka. Bagi saya pribadi, saya mencoba untuk jadi berkat buat semua orang, gitu bro. Saya coba sih itu dari hal-hal kecil dan sebagainya, termasuk dalam peran saya sebagai seorang bapak. Tentu ini juga proses kan. Nggak ada yang tiba-tiba sempurna menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami yang baik gitu loh. Tapi saya bisa pastikan dalam kehidupan pernikahan saya setia bro. Saya setia. Dan saya mau setia. Sampai maut memisahkan. Dan karena saya tahu Tuhan setia, dan saya juga mau menjadi seorang bapak yang juga belajar menjadi bapak yang baik buat anak-anakku kelak. Bro, gitu bro. Mohon doanya. Siap. Nanti semoga kita pasti doain. Adiknya Abriel juga sehat-sehat. Amin. Bapak dan ibunya juga diberikan kesehatan. Amin. Bro Pets. Amin. Dan kawan-kawan solusi. Amin. Terakhir nih, boleh nggak kasih satu message buat sahabat solusi bagi mereka yang mungkin rindu untuk menjadi saksi Kristus. Oh boleh minum dulu. Ini disediakan untuk diminum memang dari tadi. Oke, pesan buat sahabat solusi yang mereka sebenarnya kayak gini nih, bingung, bisa nggak sih aku jadi saksi di tempatku kerja?
Dan bahkan berpikir menjadi saksi itu harus yang mengkhotbahi orang, yang ngomongin selalu nasihatin orang dan lain sebagainya. Padahal kalau yang aku lihat dari karir dan pekerjaan Bro Abe ini bisa menjadi saksi lewat sosial media juga, lewat pujian dan penyembahan dan bahkan lewat pekerjaannya. Ada nggak message sedikit buat sahabat solusi? Oke. Pesannya sebetulnya kita itu bukan suatu pilihan ya, tapi suatu kewajiban bagi kita sebagai setiap orang yang percaya pada Kristus bahwa kita harus menjadi saksi bagi lingkungan kita, dan hidup kita ini adalah saksi. Maka saksikanlah Kristus melalui kehidupan kita dan value yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, gitu loh. Sebisa mungkin dimanapun kita berada, jangan menimbulkan pertikaian. Jangan menimbulkan pertikaian. Sebisa mungkin dimanapun kita berada, jangan menumbuhkan kebencian. Sebisa mungkin ketika kita berada di suatu tempat, justru kita membawa perdamaian. Sesederhana itu. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi orang yang kemudian justru kita ada di sana menjadi cibiran dan lain sebagainya. Tapi coba sekuat mungkin ketika kita ada di sana, kita membawa dampak yang baik. Dampak yang baik itu kan sederhana sebetulnya. Kita nggak harus khotbahkan orang. Kita cukup menunjukkan hidup kita yang nggak ikut terseret pada pergaulan-pergaulan yang buruk. Tapi kita tunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Karena kan Tuhan mau itu dalam hidup kita. Berpets. Gitu. Saya itu berkarir 6 tahun loh di TV One. Bahkan salah satu kru solusi ini saya pernah ketemu. Saya di lapangan pun, saya masih ketemu dengan kru-kru TV One di tempat kantor saya yang lama berada. Dan saya bisa pastikan, Bro Pets, ketika mereka ketemu dengan saya, tidak ada kebencian di hati mereka kepada saya. Setiap kali saya ketemu mereka, selalu saya menunjukkan rasa damai. Dan tidak ada kesan yang mana mereka membenci saya. Pun tidak ada demikian. Mungkin kita bisa aja berkonflik sama orang, lingkungan kerja di masa lalu kita dan sebagainya. Tapi pada prakteknya setiap kali saya bertemu dengan driver, saya bertemu dengan camera person, saya ketemu dengan reporter, bahkan yang sekarang pun baru-baru masuk, mereka menamain diri junior begitu ya. Saya ketemu dengan program director, saya ketemu dengan makeup artist. Bisa tanya satu persatu. Apakah mereka membenci saya di masa lalu? Apakah kita menimbulkan kebencian di mereka? Kesan apa yang mau kita tinggalkan kepada mereka? Pada faktanya, puji Tuhan, sebisa mungkin diriku menimbulkan kesan yang baik di sana, menimbulkan bahwa kita nggak pernah menyakiti orang lain, sampai pada akhirnya nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun, sekarang dan di hari depan. Amin. Gitu. Ya, setuju. Karena memang tidak semua orang dipanggil untuk dan mampu untuk berkhotbah. Jadi melalui hidupnya kita adalah saksi Kristus melalui, ya kita menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kita, melalui buah yang kita hasilkan karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati. Ya, luar biasa, Bro. Kalau Roh Kudus sudah bersama dengan kita, wah ini saya bisa lanjut lagi nih. Luar biasa loh. Tuhan tuh baik betul. Kalau kita benar-benar andalkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti terasa ringan. Nggak ngerti saya kerja Tuhan, tapi luar biasa Tuhan itu. Nggak ngerti saya ketika saya jalan ke Cirebon, tiba-tiba yang berikan pertolongan kepada kami. Kami ditolak oleh satu sisi, tapi tiba-tiba Tuhan hadir di situ, kemudian membuka jalan bagi kami. Saya heran, tapi itu luar biasa. Makanya jangan merasa bahwa hidup dalam Tuhan itu hidup yang kaku, hidup yang monoton dan sebagainya. Asik dan nikmati. It's wonderful. Benar-benar luar biasa, Bro. Thank you Bro Abe. Ya, buat sahabat solusi yang hari ini rindu tapi bingung bagaimana menjadi saksi Kristus, menceritakan Kristus di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, kampus dan lain sebagainya, kamu bisa telepon nomor yang ada di bawah ini, adalah nomor doa dan konseling 24 jam dari Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby untuk mendengarkan cerita kamu, untuk mendoakan kamu dan menyupport kamu sebagai saudara di dalam Tuhan. Jangan ragu untuk kontak nomor ini, karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Thank you, Bro Abe, buat waktunya di tengah kesibukannya, mau datang buat cerita buat sahabat-sahabat solusi. Thank you banget. Sama-sama. Kami berdoa ini obrolan kita bisa
memberkati banyak orang. Amin. Dan membuat orang semakin berani dan rindu untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Thank you, sukses selalu. Kami juga doakan buat kelahiran anak keduanya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehat semuanya, seluruh keluarga. Ya. Dan Bro Pets juga kami doakan semoga sukses. Dan seluruh kru dari Solusi, semoga diberkati Tuhan. Dan program ini terus dipakai Tuhan untuk panjangan tangannya, memberkati setiap yang membutuhkan. Amin. Thank you sekali lagi. Thank you, God bless. Thank you, God bless.